mendampingi salah satu teman saya lihat pas datang ke kantornya itu saya lihat ada tumbler botol minum itu ada. Sebenarnya Kak Fira ini gara-gara pertama awalnya untuk belajar bahasa isyarat ini untuk menggosipi seseorang. Nah, setelah ini tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Kak Mega. Setelah ini kita bincang-bincang lagi dengan Kak Fira. Yang tadi agak sedikit menarik, sebelum podcast ini kita sudah berbicara Kak Fira sebenarnya tamatan apa? Ternyata sarjana pertanian. Nah, sekarang kita mau tanya apa sebenarnya yang bikin Kak Fira ini turun menjadi JBI begitu? Jadi awalnya saya kan dulu itu kan ada waktu SMA nih, waktu SMA itu ada, kalau tidak salah ingat itu ada lagunya Anji ya, Anji atau Yura Yunita, itu ada tuh yang pakai bahasa isyarat lagu. Saya lihat, kayaknya menarik ini, kalau misalnya nyanyi pakai lagu bahasa isyarat. Nah kemudian saya lewatlah ke kampus, lihat di situ di sekolah, kebetulan saya kan di Sigi, saya tinggal di Sigi. Saya melihat di jalan ke kampus itu ada sekolah nih di sebelah sini. Saya lihat, oh itu kayaknya sekolah SLB. Jadi saya kayak kepikiran kenapa dulu saya nggak masuk di sekolah itu saja gitu, masuk sekolah SLB. Tapi ternyata setelah saya pelajari bahwa yang masuk di SLB itu adalah anak-anak yang punya beberapa hambatan gitu. Jadi saya bilang, saya berpikir awalnya nih, berarti di SLB itu semua orang itu bisa berisyarat. Ternyata tidak gitu, setelah saya pelajari juga. Nah setelah itu saya lihat di YouTube, di beberapa YouTube saya cari-cari nih lagu yang tadi pakai bahasa isyarat lagu. Kemudian saya akhirnya kayak tertarik, kayaknya menarik gitu. Kalau misalnya saya bisa berkomunikasi sama teman-teman tuli ini pakai bahasa isyarat, karena dulu pemikirannya masih kayaknya saya bisa debusi sama orang kalau pakai bahasa isyarat. Dulu berpikir seperti itu, tapi sekarang sudah tidak gitu. Nah terus setelah itu saya dipanggil kerja, itu sementara kuliah. Saya dipanggil kerja di salah satu NGO. Saya berpartner lah, ada saya mendampingi salah satu teman saya lihat pas datang ke kantornya itu saya lihat ada tumbler botol minum itu ada tulisan A, B, C, D. Saya lihat, kayaknya itu ini deh huruf-huruf isyarat. Saya lihat, ini dapat dari mana? Nah, temanku bilang kalau mau dapat itu ikut kelasnya. Saya tertarik lah karena saya pikir ini kesempatan, dari dulu saya cari-cari kelas seperti ini. Kemudian dibuatlah kelasnya. Tapi kelas yang saya ikuti itu hanya mempelajari tentang dasar gitu. Dan yang mengajar itu teman-teman tuli sama teman-temannya teman-teman Mega yang ada di komunitas di Sindo. Gitu diajarlah, saya tahu. Tapi saya bingung bagaimana caranya komunikasi sama teman-teman tuli setelah ikut kelas bahasa isyarat ini. Karena setelah ikut kelas bahasa isyarat ini tidak bisa langsung berpikir bahwa kita itu langsung bisa nih berkomunikasi kayak gitu. Jadi perlu dilatihan dulu, diasah lagi tuh, belajar lagi. Akhirnya saya cari tahu kan bagaimana caranya nih supaya bisa komunikasi sama tuli. Nah ternyata salah satu caranya selain mengikuti kelas bahasa isyarat itu intens, dekat berkomunikasi sama mereka. Komunikasi sama harus mereka terus menggunakan diasah bahasa isyarat. Nah kebetulan ini teman-teman tuli di sini waktu saya gabung itu awal 2020. Menurut saya teman-teman tuli di sini tuh masih banyak kekurangan kata-kata untuk isyarat ya. Nah jadi saya cobalah untuk cari-cari di YouTube.
Nah, isyarat dari luar kota itu saya tanyakan sama teman-teman tuli di sini. Ini bagaimana isyaratnya di sini? Mereka teman-teman tuli itu bilangnya, oh di sini belum ada kata-kata isyarat seperti itu. Jadi saya berpikir, oh tugasnya juru bahasa di sini adalah apa? Untuk mengedukasi tuli supaya paham tentang kata-kata itu maksudnya apa? Kosakatanya. Supaya kosakatanya supaya teman-teman tuli itu bisa buat isyaratnya di sini. Jadi JBI dan tuli itu harus bisa bekerja sama untuk bisa menciptakan kata-kata isyarat baru. JBI menjelaskan sama teman-teman tuli, tuli buat isyaratnya gitu. Jadi JBI jangan buat isyarat sendiri. Nggak bisa. Jadi harus bekerja sama antara JBI dan tuli untuk menciptakan bagaimana isyarat untuk satu kosakata ini. Nah setelah itu saya diam nih di rumah, saya belajar sendiri ya. Tapi saya berpikir kalau misalnya saya tidak teruskan, kan dari kelasku itu kurang lebih itu kelas isyarat kemarin itu kurang lebih itu yang mengikuti itu 50 orang. Iya. Nah, itu yang non tuli ya Kak ya? Iya, jadi batch-nya aku itu angkatanku itu 50 orang. Tapi yang berhasil nih pada saat itu untuk bisa membantu lah kita statusnya ini ceritanya. Kita statusnya ini masih relawan ya, masih relawan JBI lokal karena kita belum saya sekarang ini masih sementara berusaha untuk daftar di salah satu organisasi yang bisa menaungi supaya punya legalitas sertifikasi ya. Iya. Jadi waktu itu di kelasku itu yang kayaknya 4 sekitaran 4 orang lah yang ini. Nah seiring berjalannya waktu itu tinggal 2 orang nih, 2 orang yang lain ini bisa, yang lain itu JB-nya itu bisa untuk bantu tuli tapi sibuk sendiri. Ya, jadi mungkin ada yang sibuk kuliah, ada yang kerja, jadi tidak bisa bantu tuli lagi. Nah, di situ tinggal berdua nih, saya sama temanku, satu namanya Rina, itu di Poso. Jadi Rina sudah balik ke Poso nih, sudah lulus kuliah itu kembali ke Poso. Jadi tersisa ini di Palu, tinggal saya sama ada satu lagi teman JBI, satu lagi namanya Leo. Itu tapi Kak Leo itu bukan di kelasnya saya, bukan di batch, dia sudah lebih dulu senior, tahu berisyarat dari saya. Tapi beliau juga sibuk, sibuk kerja juga. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya tidak punya teman lagi untuk ini membantu teman-teman tuli, saya mundur saja. Tapi saya berpikir lagi, kalau saya mundur untuk menerjemah ke teman-teman tuli, siapa yang bantu tuli di sini? Betul, luar biasa. Sangat mengapresiasi cerita dari Kak. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membagi waktu antara kuliah, kerja, dan membantu tuli. Jadi saya berharap teman-teman tuli juga bisa paham kalau misalnya saya ini sendiri, badanku tidak bisa dibagi berapa, tidak bisa bagi badan gitu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan itu tolong diinfo dari jauh hari supaya saya bisa menyesuaikan dengan waktu yang ada. Iya, jadwal ya. Iya. Karena satu orang di Sulawesi Tengah, di khusus Palu ini jadi Palu Sigi Donggala ya. Kebetulan sekarang saya sudah berhasil lagi untuk panggil teman-teman yang dulunya itu di kelas itu mereka stop, tapi sekarang mulai lagi nih ikut di beberapa kegiatan. Akhirnya terbiasa lagi untuk bisa berisyarat. Karena kan ini kalau enggak sering kan kadang lupa ya. Jadi menurutku kalau berisyarat ini stop dan tidak belajar lagi itu lupa. Lupa. Jadi harus diasah terus, belajar terus, latihan terus. Makanya saya ikutkan lagi lah, saya panggil ayo ke kegiatan ini supaya bisa bantu tuli gitu. Kalau misalnya bukan kita yang bantu tuli untuk komunikasi, itu siapa lagi? Karena kalau tuli paling cuma dari bahasa, tapi kalau gambar, suara kan mereka tidak mendengar ya. Jadi keterbatasan informasinya di situ. Nah, JBI ini sebenarnya sangat membantu teman-teman tuli untuk berkomunikasi. Jadi menginformasikan sebagai jembatan antara bahasa ini ke teman-teman tuli, informasi-informasi. Tapi sangat menarik sih sebenarnya Kak Fira ini, gara-gara pertama awalnya untuk belajar bahasa isyarat ini untuk menggosipi seseorang.
Terus yang kedua ikut kelasnya biar dapat tumbler. Hingga sekarang alhamdulillah sudah punya niat yang mulia untuk membantu teman-teman menginformasikan. Jadi setiap saat tentu untuk kita komunikasi dengan tuli itu kita harus butuh JBI untuk menerjemahkan menggunakan isyarat terkait dengan bahasa, karena secara kalau suara mungkin tidak bisa didengar oleh teman-teman, memang tidak bisa didengar oleh teman-teman tuli, tapi JBI adalah orang yang bisa membantu mengkomunikasikan sebagai jembatan informasi kepada teman-teman tuli. Mungkin Kak Fira yang saya tanya, apa kira-kira inovasi yang harus KPU lakukan untuk teman-teman tuli mendapatkan informasi sosialisasi yang baik bagaimana? Kalau dari saya itu sebisa mungkin itu harus ada juru bahasa dalam hal apapun lah yang dilakukan oleh staf KPU itu ke masyarakat gitu. Karena kalau misalnya kita menunggu ada tuli dulu baru ada juru bahasa misalnya memberikan informasi lewat TV atau apa, kita kan istilahnya apa ya, ini kan aksesnya mereka. Jadi kalau misalnya tunggu ada mereka dulu baru menyediakan JBI, kan tidak mungkin kalau misalnya kita mau siapkan jalan gitu, tunggu orang lewat situ dulu baru dibuat jalannya kayak gitu. Buat jalan dulu baru orang lewat gitu ya. Iya kayak gitu. Nah jadi sebisa mungkin berikan akses ke teman-teman tuli di setiap kegiatan gitu. Kemudian selanjutnya mungkin untuk Palu itu bisa melibatkan juru bahasa juga lah dalam TV. Kalau misalnya ada TV lokal ya, acara-acara lokal gitu. Kalau nasional kan biasanya sudah ada, JBI-nya sudah ada. Kemudian kalau misalnya untuk teman-teman tuli ini kan kadang-kadang ada tuli yang punya hambatan tidak bisa berisyarat ya. Jadi betul. Tidak semua tuli itu bisa berisyarat di Sindo. Kemudian tidak semua tuli juga itu bisa baca. Tuli itu kadang-kadang ada yang mungkin dulunya itu tidak mengenyam pendidikan sekolah, itu sulit untuk baca. Jadi sebisa mungkin seperti alur-alur untuk memilih itu bisa dijelaskan lewat media gambar. Gitu, seperti alur masuk dalam TPS itu seperti apa? Denahnya dari mana, kemana, terus kemana? Nah, terus kayak dikasih akses gambar gitu di sini. Oh, ini gambar orang bercakap. Artinya ada pertukaran informasi dulu nih di sini sebelum masuk ke dalam, sebelum pindah ke bagian yang sebelum pindah ke tempat yang lain. Atau mungkin bisa saja kita buat video dengan ada JBI di dalamnya ya. Harus ada JBI di dalamnya. Tadi saya bilang kalau misalnya setiap apa yang dilakukan oleh KPU sebisa mungkin itu diusahakan ada juru bahasa di dalam. Contohnya kayak video edukasi lah terkait apa-apa saja gitu untuk syarat-syarat pemilu mungkin, syarat memilih atau kita nanti buat konten nanti di dalamnya ada JBI. Iya, boleh atau buat acara di online itu bisa buat itu pakai JBI. Ada JBI di dalam. Aduh, mohon maaf kalau ada tuli yang nonton. Kalau ada tuli nonton nih saya masih kaku kalau misalnya itu komunikasi langsung berisyarat. Ya maaf ya. Jadi biasanya dengar dulu apa yang disampaikan terus disyaratkan ya. Kalau dulu saya tuh dengar dulu baru berisyarat. Tapi sekarang sebisa mungkin saya usahakan ketika misalnya ibu bicara dari sini saya langsung nih putar otak kemudian mengeluarkan informasi ke teman-teman tuli karena sebisa mungkin jangan ada informasi yang tertinggal gitu. Minimal mungkin 90%, 90% atau 95% itu informasinya bisa sampai ke teman-teman tuli. Karena terus terang waktu kegiatan kemarin agak waktu lihat kegiatan ini kita dengan narasumber yang biasanya terlalu cepat berbicara, kasihan juga JBI-nya. Iya, jadi saya pun sekarang ini masih dalam tahapan belajar juga untuk bisa sebisa mungkin bisa meneruskan semua informasi yang keluar dari ucapan narasumber itu ke teman-teman tuli.
gitu, karena kan memang seperti itu. Iya. Terima kasih Kak Fira, harapannya dan inovasinya serta saran-sarannya kita akan catat, dan nantinya insya Allah kita bisa bikin konten-konten video yang bisa di-share di media sosial Instagram sehingga teman-teman tuli juga bisa mengakses dan mengetahui informasi tersebut. Terima kasih sekali lagi teman-teman pemilih yang sudah nonton pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.